selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN dan akan membahas tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang keragaman yang ada di lingkungan sekitar, yaitu keragaman di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, ya. Nah, keragaman yang ada di lingkungan keluarga itu ada apa saja? Yaitu keragaman sifat, ya. Lalu ada keragaman hobi, ya. Lalu ada keragaman fisik juga, itu pasti ada, ya. Lalu di lingkungan sekolah ada keragaman apa saja? Sudah pasti keragaman agama, ya. Lalu keragaman suku dan budaya, kemudian keragaman bentuk tubuh atau fisik, kamu dengan teman, kamu dengan guru, ya. Kemudian ada banyak lagi keragaman yang lainnya di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya keragaman yang ada di lingkungan masyarakat. Ada banyak juga, yaitu keragaman agama, keragaman suku budaya, keragaman hobi juga pasti berbeda, ya. Nah, dalam keragaman yang ada di masyarakat ini biasanya yang lebih umum yaitu tentang keragaman suku dan budaya, ya. Nah, anak-anak, ini yang akan Ibu bahas lebih detail dalam pembelajaran hari ini, yaitu keragaman suku dan budaya yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia, ya. Karena bangsa kita memiliki banyak sekali suku bangsa, budaya, maka sudah jelas ada banyak perbedaan di dalamnya. Nah, perbedaan suku dan budaya tampak jelas dapat dilihat dalam banyak hal, yaitu apa saja? Perbedaan bahasa daerah, kemudian perbedaan lagu daerah atau keragaman lagu daerah, kemudian keragaman pakaian adat, ya. Lalu keragaman rumah adat misalkan, keragaman kesenian atau pertunjukan tradisional dari daerah masing-masing misalkan. Lalu ada keragaman senjata tradisional dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini yang akan Ibu jelaskan dan kalian silakan perhatikan penjelasan Ibu baik-baik dan silakan juga buka buku paket kalian di rumah dan LKS kalian, ya. Baik. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang bahasa daerah, ya. Anak-anak, di Indonesia terdapat lebih dari 660 bahasa daerah, ya. Nah, bahasa daerah ini berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Bahasa daerah ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun dengan masyarakat sekitar tempat tinggal, ya. Nah, bahasa daerah ini hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam kegiatan-kegiatan resmi kita tidak menggunakan bahasa daerah, tapi menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, apa fungsi bahasa Indonesia atau bahasa yang resmi di negara kita? Apa fungsinya? Yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, ya. Lalu kedua sebagai lambang identitas nasional. Lalu yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat sebagai alat penghubung antar daerah maupun antar budaya yang ada di Indonesia, ya. Itu tadi fungsi bahasa Indonesia, ya. Lalu selanjutnya selain bahasa ada yaitu tentang lagu daerah. Nah, lagu daerah ini biasanya menggunakan bahasa dari daerah masing-masing dan tentunya ada beberapa lagu-lagu daerah ini diiringi dengan alat musik dari daerah masing-masing, ya. Apa saja contohnya?
yaitu lagu Yamko Rambe Yamko yang berasal dari Papua. Nah, alat musiknya berasal dari Papua juga, yaitu tifa, nama alat musiknya. Ya. Lalu ada lagu daerah apa lagi? Misalkan Sinanggar Tulo. Nah, Sinanggar Tulo ini berasal dari daerah Sumatera Utara. Nah, apa alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu ini? Yaitu gondang misalkan, ya. Nah, selanjutnya ada lagi lagu Cincang Keling, ya. Lagu ini berasal dari Jawa Barat. Nah, alat musik yang digunakan yaitu angklung, ya. Dan masih banyak lagu daerah yang lainnya, ya. Lalu selanjutnya adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat dari setiap daerah itu pakaian adat dari setiap daerah itu berbeda-beda. Tetapi ada juga yang hampir serupa, ya. Nah, pakaian adat dari setiap daerah itu biasanya untuk laki-laki yaitu sudah pasti ada celana, kemudian ada penutup kepala atau ikat kepala misalkan. Kemudian ada hiasan-hiasan lagi seperti aksesoris kalung misalkan, ada gelang, ada sepatu dari daerah masing-masing, hingga senjata tradisionalnya juga kadang dipakai, ya. Kadang digunakan untuk menggunakan pakaian adat daerah. Lalu selanjutnya yang untuk wanita apa saja biasanya? Biasanya itu menggunakan kebaya, bajunya baju kebaya. Lalu menggunakan selendang, lalu menggunakan kain untuk di bawah, yaitu untuk roknya misalkan, dan menggunakan hiasan-hiasan, aksesoris juga seperti anting, kalung atau ikat kepala, ya. Kemudian sepatu dan lain-lain, ya. Nah, apa saja contohnya baju daerah? Yaitu baju safari yang berasal dari Bali misalkan. Lalu baju ule balang yang berasal dari Aceh, dan baju cale yang berasal dari Maluku misalkan, ya. Selanjutnya yaitu rumah adat. Nah, anak-anak, bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas dari daerah tersebut, dari masing-masing daerah, ya. Nah, apa saja bentuk rumah adat contohnya? Yaitu misalkan rumah joglo yang ada di Jawa Tengah. Lalu rumah panggung yang ada di Kalimantan. Kemudian ada lagi rumah gadang yang ada di Sumatera Barat. Dan masih banyak lagi. Nah, dari 3 contoh tadi, itu bentuk rumahnya itu berbeda-beda, ya. Karena tadi yang Ibu jelaskan, ya, bentuk rumah yang berbeda-beda itu menunjukkan ciri khas atau menunjukkan bagaimana karakter dari daerah masing-masing, ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang pertunjukan tradisional atau kesenian, ya. Pertunjukan tradisional ini biasanya diselenggarakan oleh orang-orang yang mempunyai hajat atau acara maupun dalam kegiatan upacara adat, ya. Apa saja contoh pertunjukan tradisional, ya, yaitu yang pertama misalkan ludruk yang berasal dari Jawa Timur. Kemudian ada lagi ketoprak yang berasal dari Jawa Tengah. Dan ada lagi misalkan reok Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur, ya. Nah, selanjutnya yaitu senjata tradisional, ya. Senjata tradisional ini pada zaman dahulu digunakan untuk melindungi diri dari gangguan-gangguan musuh. Nah, selain itu senjata tradisional ini juga dulunya dipuja karena dipercaya memiliki kekuatan gaib, ya. Tapi pada zaman sekarang tidak seperti itu lagi. Pada zaman sekarang senjata tradisional hanya digunakan untuk pelengkap ketika menggunakan pakaian adat, ya. Contohnya apa saja? Yaitu misalkan keris, lalu golok,
Lalu ada lagi rencong misalkan, ya. Nah, anak-anak, sebagai orang yang bisa memahami adanya keberagaman, maka kita sudah seharusnya dapat menghargai dan menerima keberagaman tersebut. Ya. Nah, menghargai keberagaman itu artinya mengakui bagaimana kelebihan orang lain, ya. Lalu itu dilakukan tulus tanpa paksaan, ya. Nah, bagaimana cara menghargai keragaman orang lain, ya? Bagaimana cara menghargai keragaman di masyarakat? Yaitu yang pertama, bergaul dengan siapa saja. Yang kedua, menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda. Ketiga, mau mempelajari kebudayaan daerah lain. Lalu selanjutnya, tidak mencela. Yang keempat, tidak mencela dan mencemooh budaya lain. Ya, yang kelima, mau mengakui kelebihan budaya lain. Yang keenam, bekerja sama dengan siapa saja. Nah, dan yang terakhir, mengembangkan sikap toleransi dalam perbedaan agama, ya. Nah, selain mau menghargai, kita juga sebaiknya mau menerima keragaman yang ada di masyarakat, ya. Jika kita menerima keberagaman yang ada di masyarakat, itu artinya kita ikut menjaga kelestarian atau kekayaan yang ada di Indonesia, ya. Nah, bagaimana cara menerima keragaman yang ada di masyarakat? Itu yang pertama, berpikir positif dan terbuka dengan memandang keragaman yang ada di masyarakat. Yang kedua, tidak menganggap budaya kita lebih baik, ya, lebih baik dari budaya yang lain, ya. Lalu yang ketiga, bersikap toleransi terhadap keragaman agama, ya. Dan yang keempat, bersedia belajar tentang kebudayaan dan tradisi dari daerah lain, ya. Nah, anak-anak, demikian materi PPKN pada hari ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan kalian buka kembali buku paket dan LKS kalian atau tanyakan ke Bapak Ibu Guru melalui WhatsApp, ya. Selamat belajar. Terima kasih.